Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Maryam, saya salah satu mahasiswi kampus STT YBSI jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan semua pertanyaan atau menjawab semua pertanyaan soal pada ujian mata kuliah komputer dan masyarakat. Yang pertama, nomor 1, soalnya jelaskan manfaat komputer bagi pendidikan jarak jauh. Jawabannya adalah manfaat komputer bagi pendidikan jarak jauh menurut saya itu sangat penting. Semua para pendidik atau mahasiswa bisa belajar sesuai dengan keinginannya tanpa ada batasan waktu dan fasilitas. Yang kedua, jelaskan dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi komputer. Nah, dampak positif dari perkembangan teknologi komputer, 1, bisa mendukung proses globalisasi, yaitu tidak hanya membuat dunia tanpa batas dan belahan dunia yang satu seolah dekat dengan belahan dunia yang lainnya, sehingga orang-orang di dalamnya dapat saling menyampaikan gagasan atau memperoleh informasi dengan mudah, cepat, dan terasa dekat satu sama lain, meskipun pada kenyataannya mereka dipisahkan oleh jarak dan waktu. Yang kedua, dengan adanya teknologi ini, khususnya teknologi internet dan komputer, maka komunikasi antara seseorang dengan orang lain dapat berlangsung dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Membantu komputerisasi proses bisnis sehingga beberapa proses yang biasa dilakukan dengan secara manual dapat dikurangi dan pada akhirnya dapat menghemat proses biaya tersebut. Menjembatani atau mengatasi perbedaan budaya, yaitu menjadi jembatan bagi masyarakat yang mempunyai perbedaan budaya untuk dapat saling berkomunikasi dan memungkinkan terjadinya pertukaran pandangan atau gagasan. Peningkatan kesadaran untuk hidup rukun serta mengurangi prasangka buruk yang mungkin timbul sebagai akibat dari perbedaan budaya dan cara pandang. 2. Dampak negatif pada perkembangan komputer adalah 1. Menimbulkannya pengangguran. Hal ini tentu berkaitan dengan kemampuan setiap individu atau perorangan, karena dalam penggunaan komputer membutuhkan kemampuan yang sangat khusus dan untuk membutuhkan keterampilan khusus. Ini membutuhkan dana yang cukup besar sehingga tidak semua orang mempunyai kesempatan bisa mempelajarinya dan mampu untuk mengatasi atau bisa menjalankan sebagai user pada komputer. 2. Memungkinkan seseorang, khususnya anak-anak, untuk meniru budaya kekerasan dan budaya yang tidak sesuai dengan adat bangsa Indonesia. Kalau terlalu lama kita di depan komputer, maka dapat merusak pada mata. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengapa teknologi komputer lebih baik dibanding teknologi yang lain. Alasannya adalah semakin mudah mendapatkan informasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Informasi yang kita dapat akan lebih akurat walaupun dengan jarak yang jauh. Dalam komunikasi akan semakin mudah karena adanya handphone yang memudahkan kita dalam berkomunikasi. Soal yang keempat, apa yang bisa Anda terapkan di lingkungan tempat tinggal Anda terkait dengan ilmu komputer yang Anda miliki? Khususnya di wilayah saya, yang bisa diterapkan di lingkungan tempat tinggal saya dengan ilmu komputer, yaitu saya bisa membuka peluang untuk mengamalkan ilmu saya khususnya dalam bidang komputer dengan cara membuka kursus komputer, pengadaan, pembayaran listrik, dan bisnis lainnya dengan menggunakan komputer. Seperti misalkan ada anak SMP atau SMA atau siswa SD yang ingin belajar komputer, kita bisa membuka peluang untuk membuka kursus komputer sehingga masyarakat tidak harus kuliah, tidak harus sekolah jauh-jauh. Dengan adanya membuka kursus komputer tersebut bisa mempermudah jarak ketika ingin belajar komputer. Pertanyaan yang kelima, jelaskan yang dimaksud dengan cybercrime beserta contoh yang pernah terjadi di masyarakat.
Nah, secara umum, pengertian cybercrime sendiri memang biasa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Contoh, kita bisa memalsukan akun Facebook seseorang dengan cybercrime tersebut. Pertanyaan yang keenam, apa perbedaan tradisional business dan e-business? Keduanya memiliki perbedaan, yaitu jika e-business memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan e-commerce dan hampir semua jenis e-commerce adalah bagian dari e-business. Nah, itu ya perbedaannya. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan 6 aspek security control. Aspek security control itu satu, confidentiality. Confidentiality tersebut adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses atau privasi lebih ke arah data-data yang sifatnya privat. Sedangkan confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu, misalkan sebagai bagian dari pendaftaran sebuah servis dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Contoh hal yang berhubungan dengan privasi adalah email seseorang pemakai atau user tidak boleh dibaca oleh administrator lain. Yang kedua, integrity. Integrity tersebut adalah sebuah aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Adanya virus, trojan horse, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin merupakan contoh masalah yang harus dihadapi. 3. Availability. Aspek ini adalah ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. 4. Repudiation adalah aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Sebagai contoh, seorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. 3. Authentication. Authentication adalah aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Masalah pertama, membuktikan keaslian dokumen dapat dilakukan dengan teknologi watermarking dan digital signature. Watermarking juga dapat digunakan untuk menjaga intellectual property, yaitu dengan menandai dokumen atau hasil karya dengan tanda tangan pembuat. Yang terakhir adalah atau yang keenam, akses. Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Hal ini biasanya berhubungan dengan masalah authentication dan juga privasi. Akses kontrol seringkali dilakukan dengan menggunakan kombinasi user ID atau password atau dengan menggunakan mekanisme lain. Nah, selanjutnya pertanyaan ke-8, jelaskan perbedaan white collar dan crime. White collar crime dan blue collar crime. Untuk kriminalitas white collar crime itu semacam memanipulasi data, korupsi, dan pemalsuan. Sedangkan blue collar adalah semacam fisik seperti kekerasan terhadap rekan kerja, pencurian secara fisik, penculikan, pembunuhan, dan rekan-rekannya. Nomor 9, apa saja yang harus disiapkan dalam menghadapi industri 4.0? Persiapan yang harus disiapkan adalah satu, yang lebih penting adalah menyiapkan SDM yang sangat unggul. 2. Mengubah sistem pendidikan ke arah yang modern, artinya ada hubungan dunia sekolah dengan dunia industri. Yang ketiga, mengedepankan kolaborasi di era saat ini, bukan lagi mengedepankan kompetisi tapi kolaborasi dengan semua pihak. Yang ke-10, terakhir, menurut Anda apakah komputer sangat penting dalam kebutuhan masyarakat? Pada dasarnya, di era globalisasi yang sekarang, zaman ini semakin maju, komputer sangat dibutuhkan masyarakat dan sangat
banyak manfaatnya bagi masyarakat, yaitu seperti contoh bisa mempercepat penyelesaian tugas dalam belajar dan mengajar, memudahkan petugas kasir kalau misalkan dalam perusahaan. Terus sumber mata pencaharian bisa dilakukan dengan komputer, mempermudah pekerjaan dalam kantor, adanya warung pada internet, terus mempermudah pendataan siswa di sekolah. Nah, jadi manfaat komputer itu sangat penting di kalangan masyarakat. Nah, jadi alhamdulillah sudah saya sampaikan semua jawaban-jawaban soal pada UAS mata kuliah komputer dan masyarakat. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Maryam, saya salah satu mahasiswi kampus STT YBSI jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan